hari ini kita akan sharing-sharing seputar membangun usaha rumahan untuk ibu rumah tangga yang pastinya menarik banget dan juga pastinya bermanfaat banget dengan narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah Ibu Rina Lintang Kejora. Selamat malam Neng Rina. Malam Mbak. Oke, apa kabar Neng Rina hari ini? Alhamdulillah, pas padet-padetnya. Oke. Ini luar biasa banget ya. Tadi kita ada lihat nih di statusnya Neng Rina ya, luar biasa sibuk banget. Ini dari pagi Neng Rina kegiatannya? Ya, pas ada pameran. Kebetulan. Oke, luar biasa banget ya. Ini masih menyempatkan nih ya buat kita semua di sela-sela kesibukannya, ini luar biasa banget ya. Oke, Sobat Subi mungkin di sini sudah banyak ya yang mengenal dari Neng Rina sendiri, atau mungkin dari Sobat Subi di sini masih ada yang belum kenal nih. Nah, beliau ini adalah seorang owner dari Lintang Kejora Souvenir dan Gift dari Kota Solo, Jawa Tengah. Kegiatan sehari-hari usaha di bidang pengadaan souvenir tas dan dompet, juga mengisi acara pelatihan handicraft. Ya, luar biasa banget ini Neng Rina nih. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan lagi Neng Rina profil dari Lintang Kejora sendiri kepada kita semua. Silahkan Neng Rina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya yang sudah menyimak ini, akan menyimak perbincangan kita. Kasihnya ngobrol ya Mbak ya, kita ngobrol bersama. Iya. Perkenalkan saya Ibu Rina dari Solo, ibu rumah tangga, tapi juga punya usaha di rumah yang bisa dikembangkan gitu. Produk saya itu produksi tas sama dompet untuk souvenir, juga pernak-pernik untuk souvenir, juga ngadain workshop atau pelatihan handicraft untuk ibu-ibu, juga untuk remaja putri. Terus apa ya Mbak? Brand saya Lintang Kejora Gift. Nanti bisa dicek di Instagram atau di Facebook Lintang Kejora Gift. Gitu Mbak Levia. Oke, luar biasa banget ya. Jadi nanti kalau teman-teman kepo nih ya dengan produk-produknya dari Kejora Kreativa ya, nanti langsung saja cek ke Instagramnya ya. @kejora_kreativa ya. Di sana banyak banget souvenir yang pastinya cantik-cantik banget nih buat sobat. Oke? Kalau yang di Kejora Kreativa itu yang untuk workshopnya Mbak, untuk produknya di Lintang Kejora Gift. Jadi ada dua untuk produk ya? Di Lintang Kejora Gift. Oke, keren banget ya. Oke, semoga makin maju ya Neng Rina ya. Amin doanya. Oke, Sobat Subi ya, aktivitas sebagai ibu rumah tangga memanglah melelahkan ya. Namun ternyata banyak juga nih ibu rumah tangga yang merasa bosan dengan aktivitas yang monoton. Sehingga banyak di antara mereka yang ingin mencoba hal baru, salah satunya usaha rumahan yang lagi tren. Bisnis rumahan menjadi profesi yang cocok untuk ibu rumah tangga, sebab banyak para ibu yang tidak bisa meninggalkan buah hatinya untuk pergi bekerja. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan sekaligus menghilangkan bosan yaitu dengan membangun usaha sendiri dari rumah. Perkembangan teknologi membuat usaha rumahan semakin mudah dilakukan tanpa perlu keluar rumah. Kita sudah bisa memasarkan produk yang dijual. Bahkan ada juga bisnis yang tidak perlu menyetok barang dagangan. Lalu apa saja sih bisnis rumahan yang cocok untuk ibu rumah tangga? Nah, nanti kita akan sharing-sharing, kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya dengan Neng Rina ini seputar membangun usaha rumahan untuk ibu rumah tangga yang pastinya bakal menarik banget dan juga pastinya bermanfaat banget buat kita semua. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini mungkin nanti yang ada pertanyaan ya seputar materi yang nanti akan disampaikan, nanti boleh langsung disampaikan saja, langsung ditulis aja, langsung diketik saja di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan ya dari Neng Rina yang akan membantu menjawabnya ya. Oke, tanpa berlama lagi Sobat Subi ya, kita akan langsung saja untuk memulainya. Silakan Neng Rina langsung saja untuk memulai memaparkan materinya. Silakan. Ya, ayo dia. Oke, kita langsung ke presentasinya ya Neng Rina ya? Boleh.
Ini sebenarnya itu sharing ya. Iya. Sharing saya, maksudnya sebagai ibu rumah tangga di pengalaman saya sebenarnya. Semoga bisa menginspirasi ibu-ibu rumah tangga yang lain. Bahwa Amin. kita sebagai ibu rumah tangga juga bisa produktif, bisa membantu perekonomian keluarga juga. Oke. Kepada tim Subi boleh dibantu untuk presentasinya ya, share screen-nya. Silahkan. Ini saya berharap nih banyak ibu-ibu yang menyimak. Maksudnya nggak cuma saya, mungkin bisa sharing, mungkin saya juga banyak bisa belajar juga dari ibu-ibu yang lain. Iya, nanti macam-macam ya Mbak. Betul, saling sharing ya Neng Rina ya. Bisa. Oke. Oke, sebentar ya Neng Rina ya, ini lagi lag nih. Kalau dari Neng Rina sendiri ini memulai usahanya itu sejak tahun berapa ya Neng Rina ya? Saya itu mulai usaha tahun 2015. Wah, lama sekali ya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah sih Mbak, maksudnya itu jual-jualan kayak gitu sudah dimulai, cuma memantapkan untuk sebagai bisnis lah, sebagai usaha itu 2015 itu istilahnya usaha saya sudah ini legal 2015. Ini kemarin saya ini pengen mengusung tentang perempuan ya, terutama untuk biar produktif. Ini saya bikin tema seperti ini Mbak, membangun usaha rumahan untuk ibu rumah tangga. Oke, keren Bagaimana banget. sih ibu-ibu itu ya, saya pengennya gimana ya, banyak teman-teman ibu-ibu di rumah itu kadang kan bingung mau ngapain, kok bisa caranya gimana memulainya. Sebenarnya kalau sudah dimulai itu kan gampang, tapi yang susah itu mau memulainya. Sebenarnya seperti itu. Betul. Susahnya seperti itu. Ya, lanjut Mbak. Nah, untuk pertama-tama ini saya mau meluruskan dulu, maksudnya fondasi kita sebagai ibu rumah tangga itu tugasnya apa sih? Yang pertama mungkin semua sudah tahu ya, kalau kita sebagai pendamping suami, apapun ya kita kerjakan itu memang harus benar-benar untuk membantu suami. Tugas-tugas yang kita kerjakan memang untuk keluarga. Itu yang kedua, mengurus rumah tangga, ketiga mengatur rumah tangga. Itu. Jadi istilahnya apapun yang kita kerjakan itu jangan sampai melalaikan tugas kita sebagai ibu rumah tangga, itu tugas-tugasnya. Next Mbak. Nah, selain kita punya tugas dan kewajiban, perlu dong ibu-ibu ini juga mempunyai hak, istilahnya apa ya, hak yang dimiliki ibu rumah tangga untuk dirinya sendiri, me time lah ya, yaitu kita bisa memaksimalkan potensi diri kita, bisa mengekspresikan hobi dan kesenangan kita, juga bisa bekerja sesuai porsinya. Jadi ibu-ibu ini istilahnya bisa mengekspresikan potensi yang ada di dirinya. Jadi nggak harus di rumah ngurus rumah tangga kayak gitu, tapi juga ada porsi untuk dirinya sendiri. Ini sebenarnya bisa komunikasikan dengan suami dan keluarga. Bahwa ibu-ibu itu sebenarnya punya potensi semua yang bisa dikembangkan. Tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kalau kita juga pengen dong punya inilah hobi atau yang kesenangan atau untuk diri kita sendiri gitu. Itu Mbak. Next Mbak.
Oke. Nih. Nah, kan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan yang punya tugas dan kewajiban itu memang untuk keluarga. Selebihnya karena kita memang punya kewajiban keluarga, maka kalau kita pengen bekerja atau pengen berusaha atau pengen apa, itu sebenarnya yang paling utama adalah mendapat izin dari suami. Itu yang penting. Kalau poin 1 ini nggak dapet ya sudah nurut aja sama suami gitu loh. Pasti nanti ada jalannya sendiri. Tapi ridho suami itu memang penting ya buat ibu-ibu semua. Jangan sampai kita bekerja atau kita keluar dari rumah itu tanpa seizin suami. Itu yang utama untuk pedoman wajib untuk ibu rumah tangga yang mau bekerja atau mau punya kegiatan apapun di luar urusan rumah. Itu poin yang paling utama adalah mendapat izin dari suami. Kemudian yang kedua, urusan keluarga bisa dikondisikan. Jadi misalnya untuk urusan anak-anak bisa ada yang ngurus kayak gitu. Jadi bisa ditinggal. Kalau memang anaknya masih kecil nggak bisa ditinggal, ya sudah, kewajiban kita memang harus mengurus anak dulu. Itu. Kalaupun nanti bisa disambi-sambi dengan usaha, kita harus bisa istilahnya melihat kondisi. Misalnya, ini anaknya saya urus tapi saya bisa kerja sambil ngurus. Itu nanti bisa dikondisikan. Next, Mbak. Next, Mbak. Oke. Maaf. Itu ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung. Next. Ini tadi untuk yang ibu rumah tangga Indonesia. Selanjutnya bisa Mbak. Oke, sebentar ya Neng Rina. Oh, siap. Oke. Jadi ibu-ibu jangan berputus asa kalau tetap ingin berkegiatan, itu komunikasikan dengan baik dengan suami, dengan keluarga, anak-anak, kayak gitu. Misalnya kalau anaknya masih kecil, masih harus dimong, misalnya kerjaan dulu sama suami, gitu. Kalau suaminya kerja, mungkin bisa dititipin ke eyangnya atau siapa. Yang penting bisa dikondisikan, jangan sampai kita bekerja atau kita berkegiatan di luar rumah atau di dalam rumah itu mengganggu keluarga. Oke. Harus tetap bisa dikondisikan ya Neng Rina ya. Ya, itu penting. Jangan sampai kalau kita bekerja atau tanpa keluarganya ini kan susah juga. Yang penting kan keluarga, ibu rumah tangga itu kan yang penting itu. Betul. Iya. Berarti ini yang penting itu dari 2 poin ini ya Neng yang. Ya, ini pertama untuk melangkah kalau kita mau bekerja atau usaha. Karena support dari keluarga itu penting sekali. Betul. Ini kalau ibu-ibu yang lain lihat saya ini ditemenin anak-anak saya ini. Oh, lagi sama anak-anaknya Neng Rina juga? Iya, support saya karena saya ini nggak bisa. Saya urusan gaptek. Jadi memang dibantu sama anak-anak. Oke. Sebentar coba ya Neng ya. Boleh. Nih, kan tadi poin yang nomor 3 sudah ya Mbak, maksudnya yang izin suami sudah oke, kemudian yang urusan rumah juga sudah bisa dikondisikan. Nah, untuk ibu-ibu nih kan pengen juga ya, maksudnya punya penghasilan sendiri lah, atau bisa membantu perekonomian keluarga juga bisa. Itu kan menjadi pilihan mau bekerja di luar rumah, kantoran kayak gitu, jadi pegawai negeri atau pegawai kantoran, karyawan dan sebagainya, atau mau buka usaha dari rumah. Nah, ini adalah
pilihan setelah poin 3 tadi beres, yaitu izin suami oke, kemudian urusan kondisi di rumah juga oke, masih bisa dikondisikan dengan baik, bisa ditinggal kayak gitu. Itu bisa kita laksanakan, maksudnya kita lanjut ke keinginan kita untuk perempuan untuk bisa bekerja. Kemudian sebenarnya untuk yang bekerja di luar rumah, di kantoran atau menjadi pegawai atau mau usaha di rumah, itu sebenarnya sama saja, asal bisa memanage waktu dengan baik. Misalnya kan untuk bekerja kantoran kan dari pagi sampai sore kayak gitu. Mungkin untuk yang di rumah juga kan harus fokus ke kerjaan juga kayak gitu. Misal ada waktu-waktu khusus untuk bekerja dan waktu khusus untuk di rumah. Cuma bedanya kan kalau yang bekerja dari rumah, usaha dari rumah itu kan istilahnya bisa disambi ngelihat kondisi rumah, disambi-sambi ngomong anak sambil bekerja kayak gitu-gitu. Sebenarnya sama sih, harus fokus. Next Mbak Liv ya. Oke, kita next lagi ya, Neng. Kecepatan enggak ya ini? Tapi saya nih kagum loh sama ibu-ibu yang kantoran tuh istilahnya. Luar biasa. Untuk yang bekerja di kantor atau menjadi pegawai itu saya masih salut. Kalau saya belum bisa karena sewaktu-waktu harus ada panggilan di rumah, istilahnya ngurus rumah. Kalau yang kantoran kan memang full di kantor di luar rumah. Betul. Mungkin kalau mau ke rumah kan harus izin dulu kayak gitu. Iya. Makanya luar biasa loh yang ibu-ibu yang kantoran bagi saya. Next ya Mbak. Oke. Sebentar ya Neng. Perempuan ya. Perempuan itu luar biasa bagi saya di rumah tangga itu. Nih kerja dari rumah. Sekarang kita pilihan kerja dari rumah karena tadi temanya kerja dari rumah ya Mbak. Betul. Kalau kerja dari rumah itu ada kendalanya, juga ada nilai lebihnya. Itu bagi saya nih, saya sebagai pelaku nih, maksudnya sharing saya ini selama ini. Kendalanya itu kadang nggak fokus karena masih dibarengi dengan urusan rumah. Kemudian bisa jadi masih sekedar hobi. Jadi belum menjadi suatu usaha yang utama, menjadi sebuah bisnis kayak gitu belum. Karena masih kesek lah, ini cuma sekedar inilah, nggak harus full banget kerjanya kayak gitu. Baru gini, oh anaknya masih nangis, oh baru gini ada, oh rumahnya baru harus dibersihin dan sebagainya. Jadi kalau di rumah itu kendalanya seperti itu. Kalau di kantor kan udah fokus di kantor, di luar rumah, dah nanti urusan rumah kan nanti, ya gitu. Kalau bekerja di rumah itu kendalanya seperti itu, karena kita masih melihat kondisi rumah, masih melihat anak-anak kayak gitu. Jadi kadang kalau yang tidak bisa memanage kadang ya hanya sekedar hobi kayak gitu. Kemudian nilai lebih dari kerja di rumah itu yaitu antara bekerja dan mengurus rumah bisa diselesaikan. Jadi kita bekerja iya, ngurus rumah juga bisa iya, sambil lihat anak bisa, sambil masak bisa, disambi-sambi kayak gitu kan bisa Mbak kalau di rumah itu. Kemudian waktunya bisa kita fleksibel, misalnya oh ini ternyata anaknya belum mau ditinggal, misalnya yang masih punya anak kecil ya, kalau sudah besar-besar sih oke. Kalau masih anak kecil kan kadang kan pas rewel-rewelnya nggak bisa ditinggal kayak gitu. Itu oh nanti kerjanya nanti aja, ngurus kerjanya nanti, ini ngurus anak dulu. Itu nilai lebihnya. Jadi antara rumah dan kerjaan itu bisa seimbang, bisa dikerjakan semua untuk kita ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua, bila usaha kita yang di rumah itu kita seriusin dan direncanakan dengan matang, itu bisa jadi usaha rumahan yang bisa menjadi sumber pendapatan keluarga dan bisa jadi bisnis yang besar. Itu ya Mbak. Dulu kalau sharing dulu itu memang saya punya usaha ini pertama dari hobi.
di rumah ngapain sambil ngomong anak ya ngapa-ngapain, maksudnya bikin apa, karena saya sukanya itu bikin kerajinan, bikin pernik-pernik kayak gitu. Ya udah saya ini apa itu sambil ngurus rumah bikin apa yang ada kayak gitu. Tapi selanjutnya kan apa itu saya mikirnya kenapa nggak jadi bisnis. Makanya saya seriusin, saya fokuskan bahwa ini akan menjadi usaha saya. Maka 2015 itu saya tetapkan ini usaha saya kayak gitu. Benar-benar bukan sambilan lah istilahnya, tapi sebagai usaha dan pekerjaan saya. Sebagai rumah tangga, tapi juga bekerja punya usaha, wirausaha seperti itu. Next Mbak. Nah, nanti ibu-ibu yang lain mungkin bisa juga ya. Nih, untuk tips dan triknya untuk ibu-ibu yang mau usaha di rumah. Kadang tuh kan bingung, mau ngapain ya Mbak, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak mungkin kalau saya, semua pasti punya kemampuan dan punya keahlian sendiri. Ada yang ahli masak, ada yang ahli menjahit, atau kalau sekarang itu istilahnya nggak punya produk pun kita bisa bekerja dari rumah, karena sekarang semua itu serba digital, serba online. Jadi ibu-ibu kalau nggak punya produk, Mbak aku nggak bisa masak, nggak bisa jahit, nggak punya produk, gimana ya bisa dapat income kayak gitu. Sekarang online dibuka, pemasaran online itu dibuka secara luas. Maksudnya ibu-ibu kan daripada ini misalnya ke marketplace kayak gitu, itu ada produk temennya atau ada distributor apa, mungkin kita bisa jualan secara online. Dan cara online ini sebenarnya sudah banyak sekali istilahnya apa ya, bukti-bukti nyata bahwa dengan berjualan online itu juga bisa mendatangkan pundi-pundi lah, mendatangkan income meskipun di rumah, boleh PKP kayak gitu, itu sambil jualan jualan apa aja yang bisa dijual kayak gitu. Kita melihat peluang-peluang yang bisa kita jual. Soalnya saya dulu itu kalau saya dulu itu memang seneng jualan, dari dulu nggak punya produk saya jualin produk teman-teman kayak gitu, ngambil punya temen, mungkin ibu-ibu yang lain bisa. Tapi selanjutnya saya pikir kenapa saya nggak punya produk sendiri, karena saya mampu membuat produk, yaitu kenali hobi, minat dan potensi diri masing-masing. Jadi kita harus tahu, untuk ibu-ibu semua harus tahu potensi kita. Nggak bisa bikin produk tapi bisa, kan sekarang HP semua sudah pegang HP lah ibu-ibu semua di sini, daripada HP-nya buat apa gitu, mending buat jualan aja lah gitu. Tangganya bikin apa Mbak, tak jualin, bisa ndak gitu, saya promoin ya gitu. Kemudian lakukan rutin dan terjadwal. Nah ini kadang kan ibu-ibu ini ya, sekedar sekarang jualan besok enggak, jadi yang pembelinya jadi bingung juga. Itu ibu si A itu kemarin kan jualan ini ya, jualan kue, ini kok nggak masang lagi ya kayak gitu kan. Kadang yang mau beli juga ini jualan bener apa enggak. Jadi memang harus, kalau mau ini untuk mau yang memang diniatkan untuk usaha ya ibu-ibu, bahwa apa yang kita lakukan kita niatkan dulu memang ini untuk usaha kita. Makanya lakukan dengan rutin dan terjadwal. Oh tiap hari saya harus posting jualan misalnya kayak itu, biar teman-teman saya di WA semua atau di Instagram semua tahu bahwa saya jualan ini. Ketiga, promosikan biar orang mengenal produk kita atau usaha kita meski di rumah. Jadi ibu-ibu harus rajin ini promoin usahanya, promoin produknya. Meskipun nggak produk sendiri ya, kalau saya kebetulan saya itu bisa menjahit, kebetulan saya itu punya produk seperti itu, punya brand Lintang Kejora, itu karena saya niatkan. Kalau awal-awal dulu kan belum punya produk, ya ngambil punya teman, ngambil istilahnya sebagai reseller kan sekarang banyak, itu distributor yang membuka untuk reseller. Kemudian setelah itu bikin perencanaan usaha. Jadi ibu-ibu kalau memang sudah ini diniatkan untuk usaha, bikin perencanaan usaha. Oh nanti tuh saya misalnya tertarget nanti tahun depan saya harus bisa menjual ini.
oh saya nanti setahun lagi harus punya ini, toko online saya harus gini, kayak gitu ya. Jadi misalnya nggak punya toko, nggak punya, sekarang lewat istilahnya zaman sekarang itu nggak punya toko, nggak punya ruko dan sebagainya itu bisa tetap punya usaha dan bisnis. Semua dibuka secara luas ya, global, karena semua serba online. Setelah bikin banyak usaha, kemudian delegasikan dan bikin tim. Ini untuk usaha yang memang sudah kita benar-benar sudah kewalahan. Misalnya ordernya terlalu banyak, wah makingnya kalau ini setiap hari udah 100 lebih order yang masuk. Nah kalau kita packing sendiri, kita nyatet sendiri, kita ini sendiri kan kewalahan. Nah, itu waktunya kita mendelegasikan, waktunya kita mencari tim untuk membantu usaha kita. Karena bagi saya mungkin ya, juga ini bagi teman-teman yang punya usaha, bekerja sendiri dan bekerja dengan tim itu memang beda. Kalau sendiri mungkin agak kewalahan, tapi kalau punya tim, punya teman yang saling membantu, itu semua bisa terselesaikan dengan baik, efektif dan cepat ya gitu. Kemudian nomor 6, melibatkan keluarga agar keluarga juga merasa memiliki dan tahu apa yang kita kerjakan. Jadi apapun ya, kadang minta bantuan suami, minta bantuan anak-anak atau gimana, bahwa mereka juga senang dengan usaha kita gitu. Jadi saling support istilahnya. Jangan bekerja sendiri. Keluarga itu juga penting ya. Kemudian yang ke-7, niatkan untuk menjadi ladang bisnis, kemudian membuat strategi-strategi bisnis, selalu belajar mengembangkan usaha, dan insya Allah nanti menjadi usaha yang berkembang. Ini ya, jadi memang kita harus tertarget untuk ibu-ibu yang bekerja di rumah nanti seperti apa. Kalau memang sekedar hobi dan untuk mengisi waktu ya nggak apa-apa, maksudnya tapi hasilnya segitu. Kalau diseriusin nanti lebih berkembang, diseriusin lagi dengan belajar membuat strategi bisnis dan sebagainya, itu nanti lebih berkembang lagi. Seperti ini saya ini lagi live-nya itu lagi di rumah kreatif BRI. Ini saya banyak belajar di sini juga, dari dulu belum tahu apa-apa, sekarang udah bisa bikin apa-apa kayak itu. Nih dari sini juga di rumah BUMN Solo. Ini saya jadi selalu belajar, mencari ilmu untuk mengembangkan bisnis itu. Nah, itu ya, itu Mbak. Oke, luar biasa banget nih Neng Rina. Keren banget. Sharing pengalaman aja. Mungkin ibu-ibu yang lain lebih hebat dari saya banyak, Mbak. Neng Rina juga hebat. Keren banget ya. Perjuangan seorang ibu juga menjadi seorang wirausaha kayak gitu. Dari rumah bisa tetap berkarya. Gitu. Iya. Oke, yang menjadi awal untuk memotivasi dari Neng Rina sendiri itu apa sih, Neng? Apa memang benar-benar kayak berawal dari hobi kan tadi ya? Tadi kan itu kan berawal dari hobi. Terus lama-kelamaan akhirnya tertarik juga ya menjadi seorang wirausaha seperti itu ya. Akhirnya dilegalkan di 2015 ya. Ya memang sekedar hobi Mbak, lama-lama kayak tadi ya, ke teman-teman kita jualan ini ternyata kok bisa menghasilkan uang ya, seperti itu. Jadi keterusan gitu. Kemudian dari situ saya sering ikut komunitas-komunitas karena saya suka kerajinan handicraft. Jadi saya ikut komunitas handicraft. Dari situ nanti banyak belajar dari teman-teman sesama handicraft. Oh kalau gini usahanya nanti harus begini, cara packingnya begini. Oh ternyata memanage sebuah perusahaan seperti ini kayak gitu. Juga belajar ke
kayak di sini nih, ini di rumah BUMN Solo ini saya juga banyak belajar di sini. Itu banyak sekali ilmu kewirausahaan yang saya dapatkan untuk mengembangkan usaha, Mbak. Karena saya sudah niatkan ini usaha itu kayak seperti anak. Jadi memang kalau kita pelihara, kita kasih masukan vitamin istilahnya kan jadi tambah besar gitu loh, tambah berkembang dengan baik gitu. Kalau ilmunya yang kita impis untuk usaha gitu. Jangan lupa selalu belajar. Sampai sekarang saya masih belajar terus. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu jangan lupa belajar terus, karena sekarang belajar secara online pun di YouTube, di googling itu kan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita kita ambil untuk mengembangkan usaha kita, mengembangkan diri kita sebagai ibu rumah tangga, tapi ya tetap produktif gitulah, itu Mbak. Bermanfaat, istilahnya bermanfaat. Kalau untuk kemanfaatan sebenarnya saya karena saya bisanya tuh bikin kerajinan dan sebagainya, saya membuka workshop pelatihan untuk handicraft. Biasanya saya untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk remaja putri, gimana sih bikin sesuatu yang bisa punya nilai jual tinggi, bisa dapat duit lah istilahnya kayak gitu. Meskipun kita di rumah sambil jahit kayak gitu. Saya sering ngadain seperti itu. Itu Mbak Livia. Keren banget ya. Iya. Berarti kalau untuk workshopnya pun untuk workshop pelatihan ya, Neng? Gimana Mbak? Untuk workshopnya itu untuk pelatihan handicraft ya? Kerajinan. Saya biasanya ya. Dari situ mungkin saya sambil sharing kalau sama ibu-ibu, ini nanti cara packingnya gini, nanti pemasaran seperti ini ya ibu-ibu. Jadi habis ini kita dapat ilmu, coba kita sekarang makingnya yang bagus gimana, bikin produk yang menjual itu bagaimana. Biasa saya selip-selipin kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar bikin udah kayak gitu. Saya pengennya ibu-ibu itu juga belajar dari saya, tapi juga bisa dari situ bisa menjual produknya gitu. Oke, bagaimana cara memasarkannya kayak gitu ya, Neng ya? Ya, jadi semua bisa dapat manfaatnya sampai goalnya itu bisa menjadi usaha. Betul. Oke, kalau dari Neng Rina nih, kan sebelum 2015 itu kan memang sudah mulai berjualan ya Neng Rina ya? Itu menjual apa aja nih? Apa memang dari awal itu memang kerajinan? Enggak, saya tuh melalui proses yang panjang lah istilahnya. Dulu itu pertama saya jual apa ya? Jualan es buah kayaknya dulu. Dari es buah kan saya itu karena anak saya itu sensitif dengan gula yang beli di luar kayak gitu. Bikin sendiri kayak gitu, ternyata kok kayaknya enak gitu loh. Saya coba jual, kok laku kayak gitu. Tapi nggak berjalan lama ya, mungkin kayak tadi ya kendalanya banyak sekali pas itu, harus urus rumah jadi nggak fokus pas itu. Kemudian saya anak saya itu kan suka beli burger dulu itu, kok tiap hari beli ya boros banget ya, kalau nggak bikin sendiri kayak gitu. Saya coba bikin sendiri, terus di sekolah saya titipin ke kantin sekolah kayak gitu. Terus akhirnya dari sekolah itu kan banyak istilahnya teman-teman yang pesen gitu, Mbak pesen buat inilah, terus juga tapi ya pas itu juga mungkin passion saya itu nggak di kuliner ya, jadi mungkin saya nggak ini banget. Cuma waktu itu memang karena saya itu karena kondisi anak ya, maksudnya memang saya bikin untuk anak tapi gimana ya, sekalian untuk dijual seperti itu. Oke. Karena anak saya juga seneng beli burger, daripada beli terus mending mama bikinnya sendiri aja sambil mama jualin kan gitu. Ya udah, terus karena saya memang senengnya handicraft, saya suka bikin kayak gitu, ya udah saya bikin, saya jual ke, maksudnya pertama ya karena teman-teman banyak yang melihat karena saya sering posting atau sering bikin kayak gitu. Oh Mbak bikin sendiri ya bikinin Mbak, kan akhirnya berkembang, dapat pesanan, kok terus ya dapat pesanan terus ya kayak gitu. Ya udahlah, berarti ini jalan saya bilang gitu. Dan sekarang tim saya sudah, untuk tim produksi sudah banyak. Jadi memang saya
ini khususnya untuk ibu-ibu itu kalau yang belum bisa jahit saya ajarin jahit dulu, nanti saya kasih order, maksudnya orderan dompet misalnya yang sederhana kayak gitu, nanti lama-lama bisa. Jadi untuk ibu-ibu saya ajarin juga bagaimana memproduksi seperti itu untuk tim produksi saya lebih banyak ke ibu-ibu rumah tangga. Ya di rumah juga bisa jahit, dapat uang gitu. Betul. Iya. Kemudian saya fokuskan, ya udah ini saya tetapkan, ini usaha saya, suami sudah ridho, suami sudah nggak apa-apa, oke, ya itu nyaman di situ, anak-anak juga mendukung, ya sudah. Kan energi positifnya kan dapat ya gitu Mbak. Betul. Makanya itu yang penting. Kalau nggak dapat izin suami, nggak usah dulu Bu, maksudnya. Terus rumah dulu. Produktifnya buat anak-anak dulu, misalnya senengnya masak, ya udah masak, nanti dibagiin ke tetangga, masak buat di rumah kayak gitu. Yang penting nggak diem aja kalau ibu-ibu, perempuan tuh semua itu gitu Mbak. Bisa produktif walaupun di rumah ya Neng Rina ya? Iya, sebenarnya bisa. Kadang tuh banyak temen yang bingung kok, maksudnya ya juga heran sama ibu-ibu yang masih bingung ngapain. Di rumah tuh bingung mau ngapain, nggak bisa apa-apa. Padahal mereka sebenarnya saya lihat juga bisa apa-apa. Mau sering masak, sering ini kan. Sering HP. Kalau dulu HP ya udah jualan online aja. Sekarang tuh banyak sekali produk yang bisa di online kan. Betul. Gitu. Oke, kalau dari Neng Rina, mungkin pernah kayak ada yang saya males nih hari ini posting, besok aja, tapi besoknya ternyata nggak posting lagi. Terus untuk melawan rasa malas kayak gitu gimana Neng caranya? Sering Mbak, kejenuhan itu namanya jenuh ya. Kadang rutinitas itu bikin kita jenuh juga. Kadang ya kalau pas capek, pas ini ya sudahlah. Refreshing itu perlu buat kita, buat ibu-ibu, buat perempuan-perempuan wanita itu refreshing itu perlu ya. Jadi kadang kita juga ngurus rumah juga, kemudian kita ngurus kerjaan juga. Nah kadang harus ada waktu-waktu untuk istirahatkan semuanya, refresh biar nanti tapi ya jangan lama-lama, maksudnya nanti kerjaannya kacau semua kalau gitu kan. Tetap harus ada waktu untuk istirahat. Oke. Ibu-ibu jalan-jalan gitu Bu, shopping. Tapi kalau saya shopping ini Mbak, kalau saya shopping sebenarnya saya lebih banyak juga ini sambil studi banding istilahnya. Saya kalau senengnya tuh ngeliat-liat yang handicraft yang lucu-lucu itu saya seneng. Oh gini ya, gini aku bisa bikin nggak ya? Seperti itu saya ngeliatnya. Tapi sambil jalan-jalan aja. Oke. Jalan-jalan sambil belajar ya Neng Rina ya? Iya, tetap banyak ilmu yang didapat dari jalan-jalan itu sebenarnya. Iya. Oke, ini dari Neng Free Nifai baru gabung. Jahit apa ini Mbak? Baju kah? Diajarin cara jahit bajunya di Oh, kita jahitnya dari Neng Rina ini jahitnya itu jahit-jahit kerajinan ya Neng Rina ya? Saya terutama bikin ini handicraft terutama untuk souvenir tas sama dompet. Jadi saya ini kebetulan sudah bermitra dengan kedinasan, jadi semua dinas di Kota Solo itu sudah banyak yang pesan ke saya, kemudian instansi dan sebagainya, kemudian untuk nikahan, souvenir nikahan kayak gitu, ulang tahun kayak gitu sudah masuk. Jadi memang untuk produksi tas sama dompet. Sebenarnya dulu itu saya jualan spray juga. Awalnya membuat usaha souvenir tas sama dompet itu enggak langsung jadi souvenir tas sama dompet, enggak. Pertama saya jualan spray itu saya jualin reseller. Teman saya itu jualan spray, kemudian saya karena enggak ngapa-ngapain ya, boleh enggak sih saya ikut jualin gitu, saya promoin kayak gitu. Ya udah saya ke rumahnya, saya foto kayak gitu, itu saya jual laku-laku. Akhirnya kenapa nggak bikin sendiri, kemudian saya produksi sendiri, beli kain sendiri, jahit sendiri. Waktu itu saya nggak bisa jahit, jadi punya teman yang bisa jahit, ya udah kolaborasi. Aku beli kain, kamu yang jahitin, aku yang masarin. Seperti itu kan. Sebenarnya nggak ada kendala untuk ibu-ibu yang nggak bisa ini, karena kita banyak punya temen kan yang bisa, oh nggak bisa masak, ya udah kamu bisa masak ya, masakin aja kan yang masarin ya gitu juga bisa.
Untuk apa sih yang dikerjakan Lintang Kejora itu nanti bisa dilihat kegiatan di Instagram Kejora Kreativa. Itu di situ banyak kegiatan-kegiatan saya yang saya lakukan, terutama untuk mengisi workshop pelatihan handicraft. Oke. Jadi untuk pelatihannya itu di workshop ya, Neng Rina ya? Ini. Di tempat saya, di workshop saya ada. Itu juga saya biasa dipanggil juga Mbak, karena semua sudah tahu ya, saya sudah panggil di instansi keluar kota juga sudah banyak yang panggil. Itu hebatnya sosial media ya, maksudnya promosinya luar biasa. Jadi yang manggil saya itu dari luar kota itu, kalau saya tanya dari mana Pak, googling kayak gitu, atau lewat Instagram atau apa gitu. Jadi keluar kota sering lah ngisi-ngisi pelatihan. Biasanya untuk ibu PKK atau ibu-ibu apa ya, untuk kedinasan juga ada, pengrajin UKM yang perempuan itu banyak. Jadi bisa, ilmunya bisa bermanfaat yang saya punya ini. Kalau yang mau belajar menjahit, tapi saya baju nggak bisa, terus terang baju nggak bisa, susah. Iya. Tapi kalau bikin tas, bikin handicraft apa gitu, insya Allah bisa. Oke. Ya ini masih dari Neng Neva, ini belajarnya di mana, berbayar, diajarkan apa saja nanti Bu? Oh, kalau mau belajar ke tempat saya ya Mbak? Iya. Kalau belajar ke tempat saya kebetulan mungkin bisa WA ya, nanti bisa secara online, karena saya belum pernah secara online ya untuk pembelajaran pelatihan handicraft ini. Biasanya saya langsung ada yang datang ke tempat saya atau saya dipanggil kemana kayak gitu biasanya. Oh oke. Ya, untuk luar kota ini masih dalam planning, untuk banyak yang minta juga kalau online gimana secara daring gitu untuk pelatihannya. Besok ini Juli saya ngajar ini untuk bikin dompet itu dari, kan ada untuk anak-anak putus sekolah ya, di suatu LKP itu di Solo, itu mereka diajarin bikin baju fashion, kemudian sisa-sisa kainnya kan ada, itu nanti tugas saya bagaimana sisa-sisa kain itu bisa bermanfaat, itu nanti saya bikin dompet, jadi bisa satu style sama bajunya. Jadi nanti anak-anak itu bisa inilah istilahnya, kain yang tersisa itu jangan dibuang, bisa jadiin uang juga kan. Gitu. Pembelajarannya di situ untuk anak-anak putus sekolah desa itu. Oke. Di satu kain itu terpakai semua gitu ya Neng Rina ya, maksudnya nggak ada yang tersisa kayak gitu ya. Tempat saya itu kain apa ya, istilahnya perca-perca kecil-kecil itu masih dipakai kok. Jadi banyak banget. Kalau orang mungkin sudah kayak udah sampah lah, tapi bagi saya itu suatu apa ya, harta karun. Kadang tuh dari penjahit tetangga saya itu kain-kain tuh sisanya kan dibuang. Itu kadang saya minta. Terus saya bayar nggak mau, dompet diambil aja, ini juga nggak dipakai. Itu bisa saya bikin, bisa bikin apa ya, tempat tisu, bikin gantungan kunci kayak gitu, bikin jempal kayak gitu. Kalau yang hobi masak juga bisa. Nih ibu-ibu sambil masak, sambil sebagian di ini, kayak tadi sukanya dulu bikinin anak-anak masakan burger atau es buah kayak gitu, sekalian dijual lah kayak gitu. Ternyata laku juga. Kalau segmen pasarnya tahu ya, semua itu produk itu bisa dijual dan ada pasarnya. Oke. Kalau offline-nya di mana? Nanti bisa minta nomornya. Oh, boleh banget ya Neng Rina ya? Boleh, silakan. Mau ngobrol sama saya juga nggak apa-apa. Saya ini di Jalan Imam Bonjol nomor 52, Kampung Baru, Surakarta, Jawa Tengah. Yang ke Solo, jalan-jalan ke Solo bisa mampir atau WA saya dulu lah gitu. Kalau mau sharing-sharing, silahkan. Okay. Karena saya banyak sekali teman-teman online ya, yang maksudnya yang banyak sharing juga dengan saya, meskipun belum pernah ketemu,
Tapi banyak ini saling belajar. Oke, kita bantu share untuk nomor WA-nya ya Neng Rina ya. Monggo silahkan. Oke, ini untuk Neng Nifa ya. Ini untuk nomor WhatsApp dari Neng Rina ya. Boleh dicatat, nanti kalau mau tanya-tanya langsung dihubungi saja. Oke. Ya, di 0898 0888 066. Oke. Pokoknya segala ini channel sosmed saya bisa dikepoin, Mbak Rina ini kerjaannya apa gitu bisa. Di Instagram saya, di YouTube ada. Oh, YouTube-nya juga sudah ada ya, Nerina? Ya, tapi belum maksimal sih, cuma ya ada lah gitu. Oh, keren banget ini. YouTube-nya channelnya apa nih, Nerina? Rina Lintang Kejora. Oh, oke. Rina Lintang Kejora ya. Teman-teman jangan lupa mampir, jangan lupa dikepoin, jangan lupa di-subscribe juga pastinya ya. Asik. boleh nanti ya nambah teman. Iya, kita benar. tuh harus banyak, ibu-ibu itu istilahnya harus nambah banyak temennya gitu loh. Kalau saya ya saya suka nambah koneksi juga ya Neng Rina ya. Ya kalau pas longgar kayak gitu, ibu-ibu itu cari kegiatannya yang bermanfaat lah. Yang bisa inilah untuk keluarga oke, untuk diri kita oke, kayak gitu. Jangan egois, jangan untuk kita sendiri, karena kita di belakang kita kan ada suami dan anak-anak yang itu tanggung jawab kita juga. Betul. Oke, kalau dari Neng Rina nih, cara untuk manage waktunya itu gimana sih Neng Rina? Tips and kalau saya fleksibel ya, itu memang satu kendala ibu-ibu rumah tangga yang bekerja, semuanya begitu. Maksudnya jadi kalau saya misalnya besok pagi mau ngapain kayak gitu, biasanya saya ngobrol dulu sama keluarga, besok acaranya ini. Kalau misalnya barengan sama acara keluarga, ya apa yang bisa saya cancel. Tapi kalau memang nggak bisa di cancel, ya sudah saya minta pengertiannya. Sebenarnya dikomunikasi ya Mbak, kalau di keluarga itu, karena memang kita sebagai ibu rumah tangga dan istri itu memang nggak bisa sebebas yang kita mau kan, kayak gitu. Jadi memang kalau saya lihat besok itu pada ngapain, saya mau ngapain. Kalau misalnya bisa jalan sendiri-sendiri, ya sudah, berarti saya bisa bekerja pada waktu itu. Misalnya kalau untuk keluarga misalnya minta nanti jam 4 harus kumpul kayak gitu, kita kemana, ya sudah, berarti jam waktu itu ya sudah, saya nggak bisa, saya tinggalkan untuk keluarga. Dan seperti itu, kalau fleksibel. Kalau makanya saya itu kalau yang bekerja kantoran itu saya salut ya, masih mereka nggak bisa ini kan, keluarga ya sudah lah, saya harus di kantor, ini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dapat cuti dan sebagainya, itu kan ya luar biasa ibu-ibu bekerja di kantoran itu. Cuma kalau yang kita ini sebenarnya sama juga sih, 24 jam itu bekerja. Yang ibu rumah tangga ya 24 bekerja, yang ibu kantornya juga 24 jam itu kerja juga. Yang pagi sampai siang di kantor, malamnya ngurus anak-anak dan suami. Sama kayak yang di rumah kayak saya ini juga sama sebenarnya. Oke. Bagaimana pinter kita lah ya, yang tahu waktunya harus bagaimana. Yang penting kalau saya sih keluarga. Betul. Oke, tadi kalau dari Neng Rina itu kan yang kerja dari rumah itu kan ada kendalanya juga ya Neng ya. Tadi kan ada kendalanya. Terus kalau dari Neng kendalanya itu seperti apa sih Neng? Sama kayak tadi yang saya kan, karena mungkin kadang tuh bikin nggak fokus, maksudnya apa ya tadi kendalanya tadi, nggak fokus di kerjaan kita. Jadi masih memikir di rumah itu kan, masih memikirkan sambil misalnya saya sambil jahit, ternyata minta ini, minta ini, ya udah ditinggal dulu kayak gitu. Beda kalau yang di kantoran kan, udah kerja seret ini kan. Kalau yang di rumah kan ya kadang itu nggak fokus ke kerjaan, kayak itu kendalanya. Yang kedua tadi mungkin nggak, pekerjaan atau usaha kita tuh ya hanya sekedar sambilan atau sekedar hobi saja, nggak bisa ini.
seperti itu. Karena kita harus ngurus rumah juga sambil bekerja. Masih ngelihat lah istilahnya, kita masih di lingkungan rumah kan, masih ngelihat kondisi rumah. Oh ini tapi kok rumah masih berantakan ya udah kita bersih dulu kayak gitu. Itu kan salah satu kendala. Tapi ya nggak apa-apa ya, sudah itu memang seperti itu kan, ibu-ibu semua kan mengalami juga. Hanya kemarin yang teman-teman saya yang kerja kantoran yang WFH, tempat WFH itu kan juga sempat ini juga kacau juga ya. Kalau biasanya di kantor itu udah urusan kantor, urusan rumah udah nanti. Kalau WFH kan ya kerja kantoran tapi juga ngelihat di rumah kan anak-anaknya ngerjain tugas dan sebagainya kan, seperti itu. Betul. Luar biasanya perempuan seperti itu. Kalau bapak-bapak kan mungkin ya ini ya udah, mereka fokus ke kerjaan mereka sendiri. Iya betul. Oke. Ibu berarti semua mengalami. Iya, ya Mbak. Oke. Kalau dari Neng Rina nih, kemarin waktu pandemi ya, waktu 2 tahun berarti ya, 2 tahun itu pandemi, berpengaruh nggak Neng Rina? Oh banget, sangat berpengaruh itu Mbak. Dia itu 2000 ya, tahun 2020 ya itu. Oh iya betul. 2020-2021 itu kalau di tempat saya kan terdampak sekali. Jadi memang waktu itu kan biasanya saya banyak yang kegiatan offline ya, maksudnya itu acara-acara seminar, acara-acara nikahan dan sebagainya kan masih banyak. Jadi pesanan kan banyak. Kemudian juga sering mengikuti pameran-pameran itu juga masih ada. Tapi waktu pandemi memang kan semua kayak mati, nggak ada kegiatan. Nah waktu itu saya berpikirnya pertama itu saya waktu itu ini karena souvenir saya itu mati, maksudnya nggak mati ya, mandek kayak gitu ya, berhenti karena nggak ada kegiatan, nggak ada ini, mau jual kemana, orang pilih beli makanan lah daripada beli tas kayak gitu kan. Ya udah waktu itu teman saya kan jualan ini makanan-makanan, dan dikirim kemana, lah itu saya waktu itu jualin produk kuliner dari teman-teman saya. Pertama itu yang masak-masak, udah diupload aja, difoto, diupload, saya ini tak share. Siapa yang mau beli ini? Ada nasi gudeg kayak gitu, nasi ayam goreng kayak gitu yang. Jadi saya ikut jualin, kemudian udah diantar gitu. Waktu itu kemudian saya mikir lagi, saya ngelihat kain-kain saya kan masih banyak banget waktu itu. Kemudian saya waktu pas musimnya masker, nah saya ngelihat peluang di situ, saya ambil kain, kemudian saya bikin masker. Jadi masker itu nggak saya jual, tapi saya bagi ke teman-teman saya, mau nggak ini masker. Nah waktu itu teman saya banyak yang senang ternyata maskernya. Yang kedua, Mbak mau lagi dong maskernya. Ya tak bikinin, terus tapi aku bayar loh, ya udah akhirnya kan saya upload maskernya, jadi laku keras kayak gitu. Akhirnya booming juga, jadi pendapatan ada lagi dari masker itu dari kain-kain yang ada, maksudnya yang biasanya untuk tas, untuk dompet, ini untuk masker. Oke. Jadi ini Mbak kita itu apa ya istilahnya, kalau saya tuh sering melihat peluang-peluang yang bisa kita kerjakan sih, karena saya orangnya nggak bisa diem, jadi harus apa ya kayak gitu. Tapi malah bagusnya kayak gitu Neng Rina, kan jadi ada penghasilan juga ya. Iya, dapat duit kan buat kita juga, buat nyenengin anak-anak, buat nyenengin keluarga gitu, teman-teman juga seneng. Iya, kan kan juga jadi ada kegiatan di rumah ya Neng Rina ya, jadi nggak yang diem terus kayak gitu. Iya, ibu semua harus bisa itu. Oke. Sampai sekarang juga gimana Mbak? Maskernya? Gimana? Kalau dari maskernya masih sampai sekarang masih?
Terus Enggak, kalau sekarang masih pesanan tapi dikit karena sekarang udah nggak begitu ini untuk masker sekarang konektor kayak gitu, jadi bikin konektor, jual konektor kayak gitu. Ya masker kain kan sedikit turun ini, jadi putar lagi otaknya, bikin apa lagi ya yang laku gitu. Jadi harus benar-benar terus berinovasi ya, cari apa sih yang lagi gitu. Harus. Untuk teman-teman ibu-ibu semua yang pengen usaha, inovasi itu penting ya, karena biar apa ya, istilah kita mengikuti zaman, mengikuti pasar dah. Kalau misalnya bikin kue yang kekinian sekarang, kok kue yang ini kalau sekarang mungkin ditambah topping apa lagi trendingnya, maksudnya lagi booming-boomingnya, tambahin apa toppingnya, kita coba aja yang masak kayak gitu. Jadi apapun usahanya, inovasi itu memang penting. Jadi customer yang ini kan, wah bikin apa lagi mbak, kayak gitu. Iya betul. Iya, konektor juga sekarang lagi ini banget sih ya Nerina ya, lagi banyak banget sih peminatnya, apalagi kan macam-macam banget bentuknya ya. Ya, bentuknya macam-macam, dan ini sekarang banyak ya, kadang untuk aksesoris kan kalau perempuan kan sukanya seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah nih produknya Lintang Kejora sudah masuk ke pasar internasional juga. Yang penting kita inilah, maksudnya apa itu, sering belajar dan bertemu dengan banyak orang. Jadi apa ya, ada informasi itu kita, oh ternyata kalau mau keluar negeri barangnya itu harus mengikuti alur seperti ini. Oh ternyata kalau kita memang mau usahanya ini berkembang harus dilegalkan seperti ini. Caranya dilegalkan gimana? Oh harus mengikuti ini kayak gitu. Saya yakin di setiap kota, pasti di setiap daerah kita pasti ada untuk jalan seperti itu. Jadi ibu jangan jangan malas belajar kalau memang untuk mengembangkan diri ya mbak. Tapi kalau memang nggak mau ngapa-ngapain ya sudahlah, bedanya. Iya betul. Harus terus belajar ya Nagina ya, jangan belajar ya. Nah, kadang itu banyak ibu-ibu yang pengennya, pengen punya usaha juga kayak gitu. Aku pengen punya kerjaan juga, aku gimana sih dapat duit dari rumah gimana? Tapi nggak mau belajar, nggak mau nyari peluang, ya nggak bisa dapat. Betul. Semua itu dari niat kita, maksudnya mau ngapain ya kita harus mencari informasi seputar apa kan. Belajar itu penting. Kayak gini mengikuti webinar begini kan penting juga. Di Supianti kan banyak sekali ilmunya ya, maksudnya webinarnya, materinya juga oke gitu loh. Maksudnya untuk ibu-ibu rumah tangga juga penting, kayak bikin apa gitu. Iya. Tentang kesehatan juga kayak gitu ya mbak. Saya mengikuti itu bagus banget. Bagus banget untuk ibu-ibu. Awalnya yang belum tertarik sama bisnis nih, nanti lama-lama tertarik nih Rina sama dunia bisnis ya. Itu boleh. Tapi siap-siap ya. Siap-siap, jangan sekedar inilah. Yang penting belajar dan fokus dan mau inilah mengerjakan semuanya itu dengan perjuangan. Memang harus berjuang, namanya juga punya usaha, semua harus berjuang. Gitu mbak. Oke. Selalu ini dekat sama teman-teman yang ini, teman-teman yang saling support dengan ini. Bergantungan teman kita, pandai-pandai berteman. Betul. Pengaruh banget juga ya Neng ya, kalau dari teman juga berpengaruh sekali ya. Ya, dari teman yang support dan memberi banyak inilah ilmu, kebaikan lah istilahnya, kebaikan apapun, segala kebaikan. Oke. Udah 1 jam ya Neng Rina, nggak terasa banget nih. Sharing-sharingnya ya, ngobrol 1 jam luar biasa banget. Oke, sebelum ditutup nih, boleh disampaikan pesan kesan Neng Rina kepada kita semua, kepada Sobat Subi ya, silahkan.
kepada sobat Sobi semua, terutama untuk wanita-wanita hebat, wanita ibu rumah tangga atau single parent atau remaja-remaja putri yang perempuan-perempuan lah sebenarnya. Juga untuk bapak-bapak mungkin yang bisa mendengarkan ini yang ada di pikiran ibu-ibu semua bahwa tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang apapun ya kita pertama yang kita kerjakan sebagai seorang wanita ya mengurus orang rumah dulu. Walaupun nanti kita pengen punya usaha atau apa, komunikasikan dengan baik dengan keluarga, support keluarga, dukungan dari keluarga itu sangat amat penting. Yang kedua itu selalu belajar apa yang bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Apapun itu pasti ada pembelajaran yang harus kita cari gitu loh untuk mengembangkan diri kita dan usaha kita. Kemudian pun dan selalu berjuang. Kalau memang nanti cita-cita goalnya kita itu untuk menjadi usaha yang besar dan yang bermanfaat untuk orang banyak, itu yang penting. Jadi apapun yang kerjakan ya bermanfaat untuk orang lain. Apa yang bisa kita bagikan ke orang, kita bagikan. Seperti itu. Nanti kita Indonesia. Itu Mbak Livia. Oke, luar biasa banget teman-teman ya materi hari ini. Ini motivasi dan juga pastinya tadi sharing-sharing ya dari pengalaman dari Neng Rina sendiri ini ya. Ini luar biasa banget dan juga pastinya dari Sobat Subi di sini yang mau kepo-kepo ya tadi untuk produk-produknya Neng Rina itu ada apa saja. Teman-teman bisa cek, bisa kepoin ya di Instagramnya Lintang Kejora Gift ya. Terus tadi kalau seputar workshop ya, itu tadi di Kejora_Kreativa ya. Mungkin dari teman-teman yang mau belajar nih ya menjahit, bagaimana cara menjahit kerajinan-kerajinan, nanti bisa kontak saja ataupun mungkin DM bisa ya Neng Rina ya? Bisa DM bisa ya. Oke. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini yang mau cari nih barang-barang pecah belah ya, yang pastinya aman, yang pastinya berkualitas, langsung cari aja ke Subi Antik ya, ke semua marketplace-nya Subi Antik, baik itu dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify. Jangan lupa buat dikepoin, jangan lupa buat di follow, dan juga jangan lupa buat belanja juga ya. Terima kasih banyak Neng Rina, malam hari ini luar biasa banget materinya, semoga bermanfaat ya Neng Rina ya untuk kita semua. Ada salah kurang mau dimaafkan ya Mbak. Siap, kembali Neng Rina. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Oke, dan buat Sobat Subi jangan lupa kita besok masih ada satu sesi lagi ya di sesi telebinar jam 10 sampai dengan jam 11 nih buat Sobat Subi. Mungkin di sini biasanya itu kan pertanyaannya itu kan muncul setelah acaranya selesai ya. Nanti kalau sudah kalau ada pertanyaan kita akan sharing lagi besok ya, bisa ditanyakan besok ketika sesi telebinar ya di jam 10 dan juga sampai dengan jam 11 ya. Dan buat minggu depan Sobat Subi jangan lupa juga ya, kalau buat minggu depan kita ada materi tentang tutorial membuat vegan dan gluten free fruit pie ya, yang pastinya itu juga menarik banget, jangan sampai dilewatkan. Oke, dan bisa diusaha itu Mbak. Oke, Neng Rina. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat Neng Rina dan juga Sobat.